Balik lagi bersama Dewisa di program acara yang membahas seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Buat kalian yang mau mengganti velg, kalian mesti tahu nih untuk penggantian jangka panjangnya seperti apa. Berikut tips dan triknya. Sebaiknya Anda harus mengetahui terlebih dahulu efek jangka panjang dari penggantian velg yang akan dilakukan. Efek jangka panjang penggantian velg maupun ban pastinya berhubungan dengan kenyamanan dan performa kendaraan ataupun bisa juga garansi. Bahkan bila melakukan modifikasi velg atau ban tanpa perhitungan yang matang mempunyai resiko terhadap keselamatan. Misalnya saja bila velg buatan aftermarket tak sesuai dengan berat kendaraan akan berisiko penyok atau patah saat melewati jalanan tidak rata. Ada beberapa tips yang harus diketahui sebelum Anda melakukan penggantian velg dan ban. Pasti utama sebenarnya kenyamanan ya menurut saya. Ganti ring boleh, naik upgrade boleh, tapi maksimal dari originalnya maksimal 2 in aja. Biar untuk nyaman, buat luar kota nyaman, full penumpang juga nyaman. Kalau soal model kan mata orang beda-beda gitu. Ya yang pasti kalau untuk pemula mau upgrade maksimal naik 2 inci. Dan cari yang rata bodi. Jangan yang macam-macam, itu aja dulu lah. Kalau untuk pemula, maksimal naik 2 inch gitu. Biar tetap nyaman. Dari originalnya. Contoh nih, kalau Brio orinya kan ring 14. Ini mobil-mobil kecil lah, mau Brio, Agia dan lain-lain lah, mobil-mobil kecil. Orinya itu ring 14. Maksimal ring 16 saja, maksimal. Jadi naik 2 in aja. Dan cari yang rata bodi. Jangan yang keluar bodi. Jangan cari penyakit. Istilah offset mungkin menjadi faktor paling penting dalam memilih dan memasang velg baru demi mendapatkan fitment velg yang diinginkan. Offset artinya jarak antara bagian penampang tengah velg dari garis tengah velg. Bila angka offset velgnya positif, maka posisi penampang tengah velg cenderung ke sisi luar velg. Sebaliknya, jika offsetnya negatif, berarti posisi penampang tengah velg cenderung ke bagian dalam velg. Jika 0, maka posisi lubang velg berada tepat pada garis tengah velg. Pengertian mudahnya adalah jika semakin kecil offset velg, maka bibir velg atau lip terluar akan semakin mendekati atau bahkan keluar dari fender. Sebaliknya, bila offset velg semakin besar atau angkanya positif, maka bibir velg atau lips terluar akan semakin ke dalam. Semakin besar angka offset, semakin jauh massa roda akan terdorong di bawah mobil, mengurangi lebar track width secara keseluruhan. Dalam kasus lain, bila Anda mempertimbangkan untuk memasang velg lebar, buat offsetnya tidak keluar dari fender untuk velg bertipe 3-pieces yang bisa di-custom. Offset yang kecil atau minus mungkin membuat lips atau bibir terluar velg keluar dari fender. Solusinya, Anda bisa melakukan teknik roll fender, memasang fender flare, mengatur sudut camber, atau menggunakan teknik tire stretching.
Jika velg terpasang terlalu jauh keluar dari fender, menyebabkan dinding ban bergesekan dengan fender. Jika lipatan dalam fender belum di-roll, ini bakal memperpendek umur atau bahkan merobek ban dan merusak bentuk fender yang juga berbahaya. Wajib menjadi perhatian kalau mengubah besaran offset secara drastis akan berpengaruh pada pengendaraan mobil Anda. Sebaiknya Anda harus tahu terlebih dahulu offset velg standar dari mobil Anda. Mobil ceper, kalian mesti tahu nih plus minusnya. Dan ini dia pembahasannya. Modifikasi ban miring lebih menonjol dari bodi banyak diminati. Meskipun terlihat lebih bergaya, cara pasang roda seperti itu ternyata mengandung risiko. Pertimbangkan hal berikut sebelum menerapkan modifikasi tersebut. Gaya mobil seperti itu dikenal sebagai hell of flush, berasal dari kata ungkapan hell of flush atau roda yang terlalu masuk ke dalam spakbor. Model roda berchamber negatif banyak diaplikasikan untuk mobil berkecepatan tinggi. Posisi ban miring membuat mobil tetap stabil melejit dalam kecepatan tinggi, melewati tikungan tajam tanpa khawatir terguling. Modifikasi roda berchamber negatif dapat membuat respons setir yang menjadi semakin ringan dan responsif saat diputar. Performa tinggi sebaiknya tidak digunakan sebagai acuan pokok satu-satunya. Modifikasi sebaiknya juga disesuaikan dengan kebutuhan dan medan yang rutin Anda temui. Sebab, hell of flush bukan berarti tanpa efek negatif. Mobil yang didesain seperti ini menjadi memiliki ground clearance rendah, sehingga rentan dikemudikan di atas jalanan yang tidak rata. Apalagi jalur penuh polisi tidur. Body kit, bumper maupun side skirt rawan mengalami cedera saat terbentur polisi tidur. Kalau keluar bodi dan ceper itu sudah di luar batas. Maksudnya sudah tidak standar lagi. Kalau itu sudah jangan ngomongin kenyamanan, karena yang dikejar pasti fashion. Gitu. Ya yang pasti harus mengenali karakter. Yang pertama karakter mobil itu, beban mobil itu, dan kita harus mengetahui per ini kekuatannya seberapa. Gitu. Jadi nggak asal potong-potong, nggak gitu. Banyak yang perlu dibahas, kalau per itu banyak banget yang dibahas gitu. Karena nggak gampang mempelajari per itu.